Gadis kecil itu sungguh menggemaskan, meski baru berusia 5 tahun, ia sudah pandai merapikan kamarnya hingga bersih dan bahkan berani pergi ke toko sendiri untuk berbelanja. Semua itu dilakukan bukan karena disuruh, melainkan karena ia ingin mengantarkan makanan buatannya kepada ayahnya yang sedang bekerja. Dengan daftar belanja di tangannya, ia menjalankan semuanya dengan teliti dan penuh kasih. Tak ada yang menyangka, ayah yang ia sayangi ternyata seorang tunarungu dan bisu. Namun, keterbatasan itu tak pernah mengurangi kasih sayangnya. Mark, sang ayah, selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk Lele. Saat Lele masih bayi, Mark khawatir tak bisa mendengar tangisnya di malam hari. Akhirnya, ia mengikat benang dari tangan Lele ke jarinya, agar bisa merasakan jika sang bayi bergerak. Dalam suasana hangat itu, Lele tumbuh dengan penuh cinta. Hari-hari mereka berjalan sederhana namun bahagia. Tak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa semuanya bisa berubah dalam sekejap. Suatu hari, saat Lele sedang membersihkan rumah, ia jatuh dan kepalanya terbentur. Lele menangis, memanggil ayahnya berkali-kali. Namun Mark yang sedang membelakanginya tak menyadari. Saat akhirnya menoleh dan menemukan Lele terbaring tak bergerak, ia panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Meski Lele selamat dan tak mengalami cedera serius, sebuah kenyataan pahit terungkap. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa golongan darah mereka tidak cocok. Mark bukan ayah kandung Lele. Pihak berwenang pun berhasil melacak ibu kandung Lele, seorang wanita sukses. Ia segera datang dan ingin membawa Lele pulang. Dengan bantuan pengacara, Mark diberi kesempatan terakhir untuk bertemu Lele. Begitu melihat Mark, Lele langsung memeluknya erat. Namun yang bisa diungkapkan Mark hanyalah, "Kita harus berpisah." Ternyata, Mark pernah menemukan Lele saat masih bayi, dari tangan penculik anak. Selama 5 tahun, mereka hidup bersama sebagai keluarga. Namun kini, hubungan itu harus berakhir. Sementara itu, Lele diperkenalkan pada ibu kandungnya. Meski disambut dengan kamar penuh mainan, Lele tak menunjukkan antusiasme. Ia merasa asing, dan sang ibu pun kebingungan menghadapi sikap anaknya. Kemudian wanita itu membuka foto USG Lele dan merasa perasaannya campur aduk. Saat itulah Lele berkata, "Mama, jangan sedih. Aku akan ikut Mama pulang. Tapi tolong jangan marahi Paman Mark lagi, supaya aku bisa tenang tinggal bersama Mama." Wanita itu akhirnya menyadari, ia terlalu keras dan tak memberikan waktu bagi Lele untuk berpisah dengan baik. Esok harinya, mereka datang ke rumah Mark untuk bersiap. Lele tak henti memberi nasihat, "Kalau pagi jangan bangun kesiangan, kalau lapar jangan lupa makan." Sang ibu memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Mark memeluk Lele dengan erat. Dengan isyarat Mark mengungkapkan, "Kalau kamu rindu, pejamkan matamu, di sanalah kamu bisa melihatku." Lele pun tersenyum, menahan air mata. Ketika mobil membawa Lele menjauh, Mark tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia ingin mengejar mobil itu, tapi akhirnya hanya bisa berdiri diam. Pria yang tak bisa bicara itu menangis untuk pertama kalinya sekeras-kerasnya, seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Hidup memang tak selalu berjalan sesuai keinginan. Pertemuan dan perpisahan bukan hal yang bisa kita kendalikan. Namun, pertemuan yang terjadi setelah perpisahan justru jauh lebih berharga. 2 tahun kemudian, Mark menerima sepucuk surat dari wanita itu. Isinya sebuah tiket pesawat.